Swastiastu. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Oh yang Widi, semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Pemirsa televisi Republik Indonesia Sulawesi Utara, khususnya umat Hindu dimanapun berada, senang sekali rasanya saya Niwen Juniasih dapat menemani kita semua dalam acara Mimbar Agama Hindu, yang pada kali ini akan mengikuti prosesi persembahyangan Hari Raya Suci Saraswati. Adapun persembahyangan ini dilaksanakan di Pura Danu Mandara, Tondano, Minahasa. Baik, untuk persembahyangan di Hari Raya Saraswati ini kita akan mulai. Yang pertama kita puja Trisandya, kemudian dilanjutkan dengan Kramaning Sembah. Asepin tangan, ambil sikap pada asana. Asana, mantram. Om Prasada Satiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Swaha.
Pemirsa televisi Republik Indonesia Sulawesi Utara, setelah kita mengikuti rangkaian acara persembahyangan Hari Raya Saraswati, saat ini kita akan mendengarkan Dharma Wacana yang berjudul Makna Hari Raya Suci Saraswati. Om Swastiastu, Om Awigenama Sunamasidam, Om Sidarastu Terasunama Swahu, Om Anubhadra Ketawiyatuhata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kita umat Hindu pada hari ini di seluruh Nusantara merayakan Hari Raya Saraswati. Nah, Hari Saraswati itu diperingati hari turunnya ilmu pengetahuan atau Weda itu sendiri. Saraswati jatuh pada Sanicara Wuku Watu Gunung, merupakan wuku yang terakhir dari 30 wuku yang ada. Hari Saraswati memang di India dengan di Indonesia mungkin ada perbedaan waktu, tetapi dalam pelaksanaannya sama, yaitu memperingati hari turunnya ilmu pengetahuan. Biasanya kalau di Bali atau di kampung kita biasanya menjelang hari raya Saraswati biasanya ada perlombaan-perlombaan yang sifatnya membangun, sifatnya membangkitkan pengetahuan dari segi pengetahuan umum juga agama itu sendiri. Biasanya kalau di kampung saya dulu diadakan Cita Cermat, lomba Makidung atau menyanyi nyanyi suci, itu dilombakan di setiap acara Saraswati. Nah, sebelum jauh saya menyampaikan makna Saraswati, saya mau sampaikan apa sih Saraswati itu. Saraswati adalah terdiri dari dua kata, saras dan wati. Saras artinya mengalir, kalau wati artinya sifat. Nah, apa yang sifat mengalir yang dikatakan dalam Weda itu adalah air itu sendiri. Jadi mata air itu mengalir. Seperti itulah pengetahuan yang kita yakini diumpamakan seperti air mengalir. Ketika air mengalir itu, dia memberikan kehidupan bagi setiap makhluk, tanaman, tumbuhan, itu memberikan kehidupan. Nah, begitulah pengetahuan yang kita miliki. Ketika kita mampu mengaplikasikan pengetahuan itu, maka akan berguna kepada orang lain. Ketika kita memberikan apa yang kita punya, apa yang kita tahu sesuai dengan porsi yang mereka inginkan. Sehingga dari kata saras itu yang maknanya mengalir itu mengandung arti memberikan pengetahuan kepada sesama kita semua. Nah, Saraswati ini diibaratkan dengan air sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Begitu dia melewati sungai, melewati sesuatu, dia akan memberi kehidupan kepada setiap tumbuhan yang dilewati, mengairi sawah. Jadi kegunaannya, manfaatnya sangat besar terhadap lingkungan. Nah, begitu juga pengetahuan. Kalau kita sudah memahami pengetahuan itu, maka kita sudah pasti akan memberikan dampak yang positif kepada lingkungan kita. Di dalam Saraswati ada simbol-simbol yang ada di dalam Saraswati. Nah, disebutkan yang pertama simbolnya Dewi yang cantik. Mengapa dipilih Dewi yang cantik untuk simbol daripada ilmu pengetahuan itu? Karena setiap orang
yang melihat wanita cantik, anggun, itu bukan dari segi fisiknya dilihat. Nah, dari segi pengetahuan, ketika kita bisa memahami pengetahuan itu, seperti itulah. Seperti Dewi Cantik itu, pengetahuan itu sendiri. Sehingga kalau kita melihat seorang yang cantik kan kita kagum sebagai manusia. Ya. Tapi sebagai ilmu pengetahuan, kekaguman itu kita implementasikan di pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, kedua, ada disimbolkan dengan genitri. Genitri yang melambangkan kekekalan daripada pengetahuan itu. Jadi genitri itu bentuknya bulat kan, bulat. Jadi begitulah pengetahuan kalau dia pelajari tidak pernah akan habis. Dia akan berputar sampai mungkin dunia ini kiamat. Tidak pernah akan habis pengetahuan itu dipelajari. Bayangkan kalau di Hindu mengenal berapa zaman itu, sampai zaman terakhir ini kali juga pengetahuan itu tetap digali, belum pernah selesai sampai sekarang. Nah, baru ada keropak atau lontar. Nah, itu melambangkan sumber ilmu pengetahuan itu jelas kalau di Hindu. Karena begitu simbol yang diberikan di dalam Saraswati itu seperti keropak itu adalah sumber pengetahuan yang kita punya. Jadi situ sudah termasuk lontar-lontar, semua sudah masuk di situ. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu di rumah atau kegiatan yajna, pekaru-pekaru, pasti kita merujuk kepada lontar-lontar yang ada. Sehingga kita tidak salah melaksanakan kegiatan pekaru, salah meletakkan sesuatu yang sakral itu. Itu lambang daripada keropak atau lontar. Nah, ada lagi seperti bunga teratai. Di situ ada simbol bunga teratai, dalam Saraswati juga ada. Nah, bunga teratai itu melambangkan kemahkuasaan Tuhan. Karena di situ ada teratai bisa hidup di tiga dimensi. Jadi di bur buah suah. Jadi dia baktanya di lumpur, baru batangnya di air, dan bunganya di udara. Jadi tiga dimensi kehidupan mereka. Jadi itu melambangkan berbuah suah, Brahma, Wisnu, Siwa. Karena itu simbol yang paling sakral di antara simbol yang ada. Baru ada lagi simbol yang di dalam Dewi Saraswati ada wina atau alat musik yang di Bali dinamakan rebab ya. Itu menggambarkan bagaimana pengetahuan itu ketika kita memahami pengetahuan itu dengan baik, seperti musik yang kita dengar jernih, lantunan musiknya, dan begitulah pengetahuan. Kalau kita sudah masuk dalam diri kita pengetahuan itu, kita merasa aman, nyaman. Setiap melangkah pasti irama pengetahuan itu ada, sehingga kita merasa nyaman. Begitu juga pengetahuan. Kalau kita sudah masuk ke ranah pengetahuan yang kita miliki, maka kita akan merasa tenang. Tidak ada hal-hal yang diragukan lagi, meragukan maksudnya. Setelah itu ada burung angsa. Angsa yang melambangkan kebijaksanaan. Begitu kita memahami pengetahuan itu dengan baik, karena angsa melambangkan kecerdikan dia di dalam mencari makanan di lumpur. Nah, ketika dia mencari makanan di lumpur, dia akan tahu di lumpur itu mana tuh makanan boleh dimakan, mana yang tidak. Jadi kekuatan indera yang dia punya
untuk memisahkan daripada makanan dengan lumpur itu sudah luar biasa. Nah, kembali ke kita, dari kita. Kalau kita umpamakan diri kita sebagai angsa yang sudah punya WWK triguna, jadi kita bisa membedakan mana itu yang baik, mana itu buruk. Jadi tidak sembarang ketika kita memahami seperti angsa yang bisa memisahkan makanannya dengan lumpur. Begitulah kalau manusia sudah memiliki pengetahuan yang luas, dia akan mengetahui mana yang kita harus kita lakukan, mana yang tidak kita lakukan. Disitulah kebijaksanaan pikiran, kebijaksanaan pengetahuan, itu di situ tertuang. Ketika kita memahami pengetahuan itu dengan baik. Baru ada burung merak, itu melambangkan kewibawaan. Bayangkan saja, ketika kita sudah mengetahui pengetahuan, sudah mendalami pengetahuan, seketika itu kita akan merasa, mereka melihat, orang lain melihat bahwa kita sudah menjadi orang yang berwibawa. Karena pengetahuan yang kita miliki sudah sempurna. Ketika kita sempurna, maka kita melihat kewibawaan itu dengan cara bertutur kata, tingkah lakunya. Itu kelihatan ketika kita sudah di tahap daripada berwibawa itu. Nah, dari sekian ulasan itu, Saraswati memiliki makna yang sangat luas tentang pengetahuan itu sendiri. Nah, setelah hari ini Saraswati, besok ada namanya Banyu Pinaruh. Banyu Pinaruh itu dengan tujuan menguatkan ilmu pengetahuan kita yang dapat hari ini. Agar apa yang kita dapat hari ini menjadi teguh dengan Banyu Pinaruh. Sekarang harinya, hari Minggu, kita melakukan Banyu Pinaruh. Dilakukan di tempat boleh di mata air, boleh di pantai, atau di tempat sendiri pakai air sumur boleh. Jadi Banyu Pinaruh tidak harus keluar, bisa dulu di rumah, bisa juga di pura, bisa juga ke pantai. Jadi untuk menguatkan pengetahuan kita yang dapat hari ini, sebagai tanda kita sudah melaksanakan hari persidangan Saraswati, melaksanakan hari Saraswati dengan melaksanakan Banyu Pinaruh. Nah, di hari Senin juga ada lagi sebuah riba. Dan sampai seterusnya kaitannya dengan Saraswati sampai di Pagarwesi. Pagarwesi itu juga kita melaksanakan Pagarwesi itu untuk melindungi ilmu pengetahuan itu. Pagar artinya memagari, supaya ilmu pengetahuan yang dapat hari ini tidak hilang begitu saja. Artinya dengan secara bukan secara fisik yang kita pagari, jadi secara jenana pengetahuan. Jadi dipagari dengan jenana atau pengetahuan, supaya nah mungkin kita kesana kemari bawa pagar gitu ya. Artinya kita dipagari dengan jenana, pikiran itu sendiri. Ketika kita sudah bisa memagari ilmu yang kita punya, pengetahuan yang kita punya, yang kita terima pada hari ini, itu sudah luar biasa. Karena di hari Pagarwesi itu merupakan hari yang sangat istimewa bagi kita untuk melaksanakan persembayangan di saat Pagarwesi itu. Sehingga apa yang kita punya pada hari ini menjadi sempurna ketika kita melangkah ke tahap berikutnya. Nah, dari rangkaian kegiatan Saraswati itu
Nah, kita mendapatkan beberapa poin yang harus kita dapatkan ketika kita melaksanakan Saraswati itu. Poin yang pertama itu Saraswati itu mengingatkan kita ketika melaksanakan Saraswati itu namanya kita sudah merasa diri kita sudah mendapatkan pengetahuan itu dengan baik. Sehingga dengan begitu Saraswati ini adalah upacara yang harus kita lakukan, yang terutama bagi anak-anak yang dulu di kampung itu biasanya yang sering dikatakan oleh orang tua yang anak-anak yang harus melaksanakan persembahyang. Tapi sekarang orang-orang yang cerdas itu akan melaksanakan, karena di Saraswati itu momen kita mengasah pikiran kita, pengetahuan kita ke hadapan yang sangat dewasa. Karena disitulah tempatnya, karena Tuhan selalu mengingatkan kita pada saat Saraswati itu harus kita eling kepada pemberi pengetahuan itu sendiri. Sampai dari anak sampai tua tidak bisa lupa, karena disitulah kita mendapatkan pengetahuan. Pada saat itulah kita mendapatkan pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan secara sempurna. Nah, demikian Dharma Wacana yang sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat, walaupun hanya sedikit yang bisa saya sampaikan pada hari ini, karena keterbatasan waktu yang ada. Mudah-mudahan di hari berikut kita bisa ketemu kembali dalam keadaan dan cuaca yang lebih bagus. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, persembahyangan di pagi hari ini di Hari Raya Saraswati kita akan tutup dengan Pranama Santi. Ambil sikap pada asana. Asana. Om prasada stiti sadida siwa suci nirmala yanama swaha. Pranama Santi ngawit. Om Santi 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 Om. Pemirsa Televisi Republik Indonesia Sulawesi Utara, demikianlah Dharma Wacana mengenai makna Hari Raya Suci Saraswati, di mana Hari Raya Suci Saraswati merupakan hari turunnya ilmu pengetahuan yang suci kepada umat manusia untuk meningkatkan kemakmuran, kemajuan, dan perdamaian, serta untuk meningkatkan keberadaban umat manusia. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Niwen Juniasih pamit undur diri dan sampai jumpa di acara Mimbar Agama Hindu selanjutnya. Om Santi 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 Om.